Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul prioritas atau hal yang diutamakan. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata demikian, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Nah, sebagai pendahuluan ada sebuah ungkapan mengatakan seperti ini, apa yang engkau pikirkan itulah yang akan engkau kerjakan. Nah, artinya sebuah tindakan kita ini adalah akibat langsung dari apa yang terkandung di dalam pikiran kita. Pikiran kita ini tidak akan pernah kosong, seperti sebuah gelas yang terisi oleh air, dan jikalau airnya dibuang, maka gelas itu akan diisi oleh angin. Nah, kalau kita tidak memikirkan hal yang baik, maka mungkin kita sedang memikirkan hal yang jahat. Jadi perkara-perkara di bumi yang dapat berbicara tentang hidup yang duniawi yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga bisa diartikan segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah seperti kenajisan, serakah, kejahatan, kesombongan, perseteruan, dan lain sebagainya. Jadi pagi hari ini menjadi perenungan bagi kita, apakah yang lebih sering dan lebih banyak kita pikirkan dalam kehidupan kita. Perlu kita ingat, tujuan gereja bukan untuk hidup di dunia ini yang sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Ya, melainkan hidup kekal penuh kemuliaan, yaitu siap menjadi mempelainya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus yang adalah hidup kita akan menyatakan dirinya pada waktunya. Kelak, anak tunggal Allah Bapa akan datang lagi menjemput kita. Kemudian kita ini akan hidup bersama dengan dia dalam kemuliaan yang berlimpah-limpah. Kolose pasal yang ketiga, yang keempat. Jadi, sebagai orang percaya, apa yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Yang pertama, menaruh pikiran dan perkataan dalam Kristus. Ya, dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Kemudian posisi di dalam Kristus, posisi di dalam Yesus itu memberi perspektif atau pandangan yang baru dalam memandang segala sesuatu. Perubahan posisi berpikir melibatkan perubahan akal budi. Kalau dalam Roma 12 ayat yang kedua berkata demikian, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pikiran manusia ini sangat terbatas dalam mengerti kehendak Tuhan dan kemauan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya sangat penting untuk selalu diperbaharui. Dengan cara apa? Meminta di dalam doa oleh Roh Kudus sehingga pikiran dan perasaan kita ini sama seperti Tuhan Yesus. Nah, apa itu pikiran dan perasaan Kristus? Adalah taat kepada kehendak Bapa, rendah hati, kemudian memiliki belas kasihan. Nah, prioritas yang kedua adalah hidup seperti Yesus hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 berkata begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, kita telah memahami ya bahwa menjadi orang percaya kepada Tuhan berarti harus hidup sama seperti Yesus hidup. Artinya kita harus meneladani dia dan hidup menurut cara yang Tuhan tetapkan. Namun, hidup sama seperti Kristus bukan berarti kita menjalani hidup yang sangat berat, tidak bebas, dengan tumpukan tugas dan tanggung jawab serta segudang larangan. Nah, jika kita menyadari bahwa status kita ini adalah anak Tuhan, maka kita wajib menjalani suatu kehidupan menurut apa yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita. Nah, sebagaimana Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapaknya, itulah yang menjadi kunci rahasia keberhasilan Yesus. Jika kita ingin menjadi orang percaya kepada Tuhan yang berhasil, kita pun
harus mengikuti jejaknya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia datang ke dunia ini dengan satu tujuan, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Yohanes pasalnya yang keempat ayat yang 34 berkata begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi sebagai kesimpulan, kalau kita ingin selaras dengan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, maka taruhlah pikiran dan perasaan kita dalam Kristus Yesus dan berjuang setiap hari untuk hidup seperti Yesus hidup. Sebagai ayat yang terakhir, Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-33 berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya itu bisa menjadi berkat buat kita semua di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di pagi hari ini kembali memberkati dan mengingatkan kami bahwa Engkau harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kami. Engkau harus menjadi yang pertama dalam kehidupan kami ketika kami memulai segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami di sepanjang hari ini, berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami. Umat-umat-Mu diberkati, hamba-hamba-Mu diberkati, Kota Malang ini diberkati, bangsa negara kami Indonesia ini diberkati dan diselamatkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.